Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Afiza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya, yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya pikir kita udah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung saja untuk materi pembelajarannya, here we go. Baik, untuk pertemuan kita yang pertama melalui video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Untuk pertemuan pertama kita hanya cukup membahas tentang tata nama senyawa, ya kan. Nanti saya sediakan juga dalam bentuk file yang mana kalian bisa mencatat melalui itu kalau misalnya tulisan saya kurang jelas, jadi mohon maaf. Jadi bisa nanti di situ di lembar itu juga akan saya sediakan soal-soal di modul yang akan saya berikan. Baik, untuk tata nama senyawa ini nggak ada perhitungan kita, jadi kita hanya memberikan nama. Nah, untuk tata nama senyawa itu ada 4. Nah, dia ada 4. Yang pertama itu yang A, tata nama senyawa biner atau non logam, berarti ikatan kovalen. Nanti di pembelajaran ikatan kimia akan jelaskan lebih lanjut tentang ikatan kovalen. Jadi namanya ikatan kovalen ya. Nah, untuk cara penamaannya, penulisannya pertama awalan ditambah dengan non logam yang pertama, dengan unsur non logam yang pertama ditambah awalan ditambah non logam unsur non logam yang kedua ditambah belakangnya ida. Jadi non logam yang kedua nanti, ya kan, pemberian namanya non logam yang kedua ini unsurnya akhirannya akan digantikan oleh ida. Nanti contohnya akan lebih jelas. Nah, untuk awalan yang dipakai untuk menyatakan jumlah. Jadi ini ya, awalan ini dan ini dinyatakan untuk menyatakan jumlah ada berapa unsur non logam yang terdapat pada senyawa tersebut. Nah, untuk 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Dan sampai 9 ya, sampai nona. Nah, untuk contoh yang pertama ada CO. Sini ada C, O. Nah, C-nya 1, O-nya 1. Ya kan? Kalau sesuai dengan rumusnya, yang C itu harus menggunakan awalan, tapi tidak, karena awalannya itu cuma 1, ya kan? Karena di awal ada cuma 1 C-nya, tidak perlu kita pakai mono. Mononya cuma berlaku untuk yang belakang. Jadi C itu adalah karbon, ya kan? Karbon. O-nya 1 berarti mono. Oksigen. Oksigen ingat akhirannya diganti dengan ida. Berarti oksida, bukan oksigen. Gennya diganti dengan ida, oksida. Jadi CO itu karbon monoksida, disingkat ya monooksida atau monoksida. Nah, selanjutnya CO2. Sini tetap sama karbon, bukan monokarbon ya. Untuk yang awalannya cuma 1 unsurnya, mononya tidak perlu ditulis. Nah, jadi karbon kan, karena 2 dia di, berarti dioksida. Nah, selanjutnya di sini ada N2O5. N2. Nah, kalau ini berlaku baru kita buat awalannya. 2 itu awalannya di. N itu nitrogen berarti dinitrogen. Nah, 5, O-nya ada 5. Berarti 5 itu pentaoksida. Nah, untuk Br2O7. Br itu brom, ya kan? Bromium. Nah, 2 berarti pakai di, dibromin.
hepta, OD 7 ya. 7 itu hepta, ya kan? Heptaoksida. Nah, seperti itulah contohnya tata nama senyawa biner. Kita lanjut. Nah, selanjutnya tata nama senyawa poliatomik, kation dengan anion. Berarti ini muatan. Kation itu muatan ion positif, ya kan? Anion itu ion negatif. Nah, untuk contohnya ini nanti saya beri yang banyak ini ya. DNA positif, ion apa namanya? Ion natrium, terus ada Fe2 positif, ion besi. Untuk anionnya nanti ada OH-, hidroksida, O2-, oksida dan sebagainya. Ada banyak. Nanti saya berikan di lembarnya aja. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Di sini ada contohnya Ca2 positif ditambah dengan IO2-. Jadi untuk penamaannya ya, tinggal kalian lihat aja kationnya namanya apa, nanti saya kasih ya kan, anionnya namanya apa, lalu tinggal sambungkan kalsium iodid. Untuk persamaan reaksinya akan kita bahas lebih lanjut setelah kita tahu cara penamaan senyawa. Nah, yang ketiga yaitu tata nama senyawa asam dan basa. Ini juga pelajaran asam basa lebih lanjutnya akan dipelajari di kelas 11. Jadi cukup hanya penamaannya aja untuk kalian pelajari sekarang. Nah, asam itu adalah ion H positif ya. Kalau asam itu ada H positif ditambah dengan anion. Anion tadi di bagian B ada dijelaskan ya. Nah, untuk basa itu kation. Kation juga udah ada contoh di sebelah ya. Ditambah dengan OH-. Itu aja rumusnya. Asam di H positif tambah anion, karena dari sini ada positif, anion itu muatan negatif, jadi dia bisa bereaksi. Sementara basa kation yang ionnya positif nanti akan bereaksi dengan OH- yang muatannya negatif. Jadi positif dengan negatif berikatan, sama-sama kekurangan dan kelebihan, sama-sama mau memberi dan menerima. Nah, di sini H positif ditambah dengan SO42- menghasilkan H2SO4 yaitu asam sulfat. Ya kan? Namanya asam basa. Kalau misalnya dia ciri-ciri asam itu awalannya pakai asam H positif kan, asam SO42- sulfat, berarti asam sulfat. Nah, untuk ini asam nitrat HNO3 HPO4 asam fosfat. Nanti contohnya akan saya berikan. Nanti kalian silahkan baca dulu modulnya, boleh dicatat dulu. Nah, selanjutnya contohnya ini yang basa, Ca2 positif OH-. Nah, bedanya kalau basa itu OH- itu anion yang ada ya. Anion itu OH- itu hidroksida. Disesuaikan aja namanya. OH- hidroksida. Berarti misalnya Ca itu kalsium, kalsium hidroksida. Ya kan? Au positif itu emas, emas hidroksida. CuOH- berarti CuOH 2 kali, tembaga hidroksida dan seperti itu yang lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang keempat yaitu tentang tata nama senyawa organik. Nah, ini juga nanti kalian pelajarin di kelas 11 lebih lanjutnya. Ini contoh-contohnya saja secara kasar, seenggaknya kalian kenal saja untuk senyawa organik. Contohnya itu dia senyawa karbon. Nanti pelajaran hidrokarbon akan dipelajari di kelas 11. Jadi sabar dulu. Gitu kan. Nah, sini ada CH4, metana, propana, etena, urea, sama setat dan sebagainya. Nanti saya berikan di modul pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini nanti tugasnya akan saya berikan di akhir video ataupun di modul yang akan saya berikan dalam bentuk file. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya mengenai persamaan reaksi. Ya, berikut soal latihan, silahkan dikerjakan di buku. Untuk pelajaran hari ini tetap menyenangkan kan? Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silakan kalian berdoa menurut keyakinan percayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dan keep distancing dan stay at home. Tolong stay di rumah saja, jangan pergi kemana-mana keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.